Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian pagi kita. Tema besar kita adalah pelajaran fikih dan bab selanjutnya tentang istinja. Lebih barokahnya marilah kita mengirim Al-Fatihah kepada para musonif, para guru-guru kita, agar kita lebih memperoleh barokah dari mereka semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syekhana Syamsul Arifin wa syekhana As'ad wa syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa syekhana Dhafir Munawwar wa syekhana Kiai Harir Abdul Azim wa syekhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari wa khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini fa'ulila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wal istinja'u, dan adapun istinja, wajibun itu wajib. Istinja minal bauli, dari kotoran, minal bauli dari kencing, wal go'iti dan permisi dan berak. Wal afdalu, dan adapun paling utama, ayastanjia, ialah beristinja siapa man bil ahjari, dengan beberapa batu. Thumma yutsbi'uha, kemudian mengikutkan siapa man ha kepada ahjar bil ma'i, dengan air. Wa yajuzu, dan boleh siapa man ayakatasiro, kepada meringkas siapa man alal ma'i, atas air, atau ala salasati ahjarin, atau atas 3 buah batu, yungki, yang menyucikan, yang dapat menyucikan, bihinna, dengan 3 buah batu, menyucikan al-mahalla, kepada tempat. Fa'idha aroda, oleh karena itu apabila berkehendak siapa man al-iktisoro, kepada meringkas ala ahadihima, atas salah satu dari batu atau air, falma'u, maka adapun air, afdalu, itu lebih utama. Baik, kali ini kita akan membahas tentang istinja, atau kita kenal dengan istilah cebok. Memang kalau pelajaran fikih itu kita harus terang-terangan, karena kalau kita memakai bahasa yang tertutup, itu orang-orang tidak akan paham. Jadi pembahasan fikih memang harus terbuka. Bahasa apapun yang kita keluarkan ini kan berkaitan dengan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Dalam syariat Islam, istinja atau cebok itu hukumnya wajib. Baik setelah kita buang air kecil ataupun buang air besar, seperti itu. Nah, istinja itu di dalam syarahnya itu menjelaskan bahwa istinja itu min najautu syai'ah, dari kata najautu syai'ah, aku memotong syai'ah, kepada sesuatu. Ai qata'tuhu, artinya aku memotongnya.
faka'annal mustanji yaqta'u bihi al-adha an nafsihi. Jadi gambarannya itu adalah mustanji, artinya kita adalah orang yang ingin mencebok, ibaratnya melepas kotoran dari nafsi, dari dirinya kita sendiri. Jadi istilah istinja itu lebih hakiki, lebih populer kita kenal dengan istilah cebok. Kita membersihkan diri dari kotoran, kayak gitu. Hukumnya wajib. Terus kalau dalam syariat Islam, istinja atau cebok itu bisa menggunakan dua media. Bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan batu. Saya ulangi bahwa media untuk kita beristinja itu ada dua. Bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan batu. Menggunakan beberapa batu. Tapi di sini menjelaskan bahwa yang paling utama adalah menggunakan air. Karena air kan buat nyaman. Ketika kita membersihkan kotoran, baik ketika kita membuang air kecil atau air besar, menggunakan air itu satu kali jalan, istilahnya langsung bersih seperti itu. Tapi ada juga alternatif yang lain. Ketika air tidak ada, maka kita boleh menggunakan beberapa batu, kayak gitu, menggunakan beberapa batu. Kalau saya baca keterangannya di dalam, kita harus menggunakan beberapa batu, itu minimal 3 buah batu kita menggunakannya. Atau boleh menggunakan 1 batu, akan tetapi dalam 1 batu itu memiliki 3 cabang atau lebih, yang mana kita bisa gunakan 1 kali pakai gitu. Jadi seperti ini, memang fikih itu kita harus praktek. Saya minta maaf, misalnya ini kan lubang dubur manusia atau tempat keluarnya kotoran yang besar ya, kayak gitu. Itu cara mensucikannya kalau menggunakan batu, misalnya ini batu. Batu itu memiliki 3 sudut. Ada sudut 1, sudut 2, sudut 3. Jadi 3 sudut ini kita harus pakai. Misalnya nih, jadi 1 kali set 1. Jangan digosok-gosok gini, nanti najisnya bisa kemana-mana, seperti itu. 1. Kemudian diikutkan lagi ujung yang 1, 2. Kemudian yang ketiga 3. Seperti itu. Kita jadi 1 kali gosok gitu, supaya dia 1 kali jalan najisnya. Kalau bahasa orang Sumba bilang 1 kali jalan, biar jangan dobel-dobel. Kalau dobel-dobel takutnya najisnya kemana-mana, seperti itu. Dan paling utama itu ternyata beristinja, kalau dalam konteks agama Islam, yang paling utama itu cara beristinja adalah yang pertama kita menggunakan beberapa batu, kemudian diakhiri dengan air. Tapi pada umumnya kita biasa setelah beristinja, setelah buang air kecil atau air besar, itu biasanya kita langsung cebok menggunakan air. Tapi dalam konteks Islam, bahwa hal yang paling utama ketika kita cebok, yang pertama menggunakan beberapa buah batu, yang kedua kita tutup dengan air, kita cebok dengan air. Itu yang paling utama. Nah, ini perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bersama. Di dalam syarahnya itu menjelaskan bahwa penggunaan tidak serta-merta beristinja itu menggunakan batu. Tidak harus batu. Tapi wama fi ma'nahu, sesuatu yang semakna dengan batu. Min kulli jamidin, berupa semua yang keras, tohirin yang suci, qoli'in yang dapat menghilangkan, goyri muhtaromin, tapi benda tersebut tidak dimuliakan.
Jadi segala benda yang keras, suci dan dapat mensucikan, dapat menghilangkan najis tersebut, maka dia bisa kita tempatkan sebagaimana batu. Ya, seperti kita tahu bahwa seperti di bandara, itu kan di dalam kamar mandi tersedia tisu. Tisu itu kan sesuatu yang jamit, keras. Terus koliin, tisu juga berfungsi untuk menghilangkan najis. Kemudian tohirin, suci tisu itu, seperti itu. Jadi lebih utama ternyata kalau kita di kamar mandi yang modern kan ada tisunya, pakai tisu dulu, lap, kemudian ditutup dengan air, seperti itu. Itu yang paling utama, hal pertama yang paling utama tata cara beristinja. Yang pertama kita beristinja menggunakan benda yang keras dulu, tisu ya, yang sekarang. Kemudian kita tutup dengan air. Tapi boleh juga kita memilih salah satu. Artinya tidak harus menggunakan tisu atau batu kemudian ditutup dengan air. Tidak juga begitu. Itu kan saya bicara tentang hal yang paling utama kita lakukan dalam tata cara beristinja. Boleh juga kita memilih salah satu di antara keduanya. Kita boleh beristinja menggunakan air saja, atau kita boleh menggunakan batu saja, atau segala benda yang keras tapi tidak dimuliakan. Apa itu benda-benda yang dimuliakan dalam Islam? Misalnya nih, yang saya pegang ini kan kitab fikih yang berisi yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian ini adalah karangan para ulama besar. Jadi kita tidak boleh menggunakan barang ini untuk kita bersih suci, karena ini dimuliakan. Kemudian benda-benda yang ada tulisan lafaz Allah, lafaz kalam ilahi, itu tidak boleh kita gunakan, karena benda tersebut merupakan benda yang muhtaromin, yang dimuliakan. Nah, versi pertama saya sudah jelaskan. Nah, ini versi kedua dalam tata cara beristinja. Boleh kita memilih. Dalam tata cara yang kedua kita boleh memilih apakah kita beristinja atau mencebo itu menggunakan air saja atau menggunakan batu. Tapi ini dalam konteks menggunakan batu, perlu kita ketahui tidak cukup menggunakan satu buah batu, tapi kita harus menggunakan beberapa batu atau satu batu yang memiliki beberapa sudut, yang memiliki ujung-ujung gitu yang bisa digunakan untuk bersih suci, seperti itu. Nah, hal yang paling utama, ada beberapa hal yang paling penting di sini mengenai syarat. Ada beberapa syarat yang dibolehkan kita bersih suci menggunakan batu atau segala benda yang keras. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajiffa al khariju an najasu. Hendaknya sesuatu yang keluar itu atau najis yang keluar itu tidak kering. Artinya gini, misalnya kita BAB, kemudian permisi kotoran kita tuh yang melengket, dia kering, maka kita tidak boleh menggunakan batu. Ya, karena logikanya gini, ketika kotoran berak, kotoran buang air besar ini kering, bagaimana cara kita menghilangkannya gitu? Sudah kering, mending menggunakan air gitu. Jadi catatan yang pertama, najis tersebut tidak boleh kering. Kemudian wala yantakila an mahalli khurujihi, dan tidak berpindah-pindah. Biasanya kalau permisi, harus terang-terangan, kalau orang yang mencret itu kotorannya itu kemana-mana. Jadi tidak boleh seperti itu, karena najis tidak boleh. Kalau dalam konteks bersih suci menggunakan batu, najisnya tidak boleh. Kalau orang Sumba bilang tidak boleh siram, seperti itu. Terus yang kedua, wala yatra alaihi najasun akharu. Tidak boleh terkena najis yang lain.
Misalnya nih, kita BAB, ya tidak boleh ada najis lain yang mengenai tempat keluarnya najis di situ. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ada 3 syarat ya. Yang pertama, najisnya tidak boleh kering. Kedua, najisnya tidak boleh tersiram. Dan yang ketiga, tidak boleh bercampur, tidak boleh kena najis yang lain. Ya kalau BAB ya BAB, kencing ya kencing, kayak gitu. Nah, kalau seandainya 3 syaratnya ini tidak terpenuhi, maka wajib menggunakan air. Gitu. Jadi beristinja itu ada 2 versi. Ada hal yang paling utama, kemudian ada hal yang boleh-boleh saja. Gitu. Yang pertama, hal yang paling utama adalah kita menggunakan batu atau kullu jamid, segala benda yang keras, kemudian kita ikutkan dengan air. Kemudian yang kedua, kita boleh memilih, kita boleh beristinja atau menceboh hanya menggunakan air saja, yang sebagaimana pada umumnya telah kita lakukan, ataukah kita menggunakan batu saja dengan beberapa syarat, yang mana bukan hanya satu buah batu tapi terdiri dari beberapa batu, kemudian atau satu batu yang memiliki 3 sudut, yang memiliki 3 sudut, kayak gitu, dan memenuhi 3 syarat. Ini khusus batu ya. Yang pertama, najisnya tidak kering. Yang kedua, najisnya tidak tercecer atau tersiram. Yang ketiga, najisnya tidak boleh terkena najis yang lain. Artinya tempat keluarnya najis seperti tempat BAB atau dubur kita tuh tidak terkena najis yang lain. Ya kalau BAB ya BAB, seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak terpenuhi 3 syarat yang tadi, maka wajib ta'ayyana bil ma'i. Ta'ayyana al-ma', maka tertentu al-ma' apa air. Maka wajib menggunakan air, tidak boleh batu. Saya lanjut. Itu tentang istinja atau cebok ya kalau bahasa yang familiar. Saya lanjut. Wa yajtanibu, dan menjauhi siapa mustanji, artinya orang yang wayajtanibu dan menjauhi siapa qadil hajat, artinya orang yang melakukan buang hajat seperti buang air kecil atau buang air besar, istiqbalal kiblati, kepada menghadap kiblat, wastidbaroha, dan membelakangi kiblat, fis sohroi, di tanah lapang, wayajtanibu, dan hendaknya menjauhi al-baula, kepada kencing, fil ma'i raqidi, pada air yang tergenang. Kemudian watahta syajaratil musmirati, dan di bawah pohon yang berbuah. Wafit toriki, kemudian di jalan. Wazilli, dan bayang-bayang. Wasakbi, dan lubang. Wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara alal bauli, atas kencing. Wal go'iti, dan berak. Wala yastakbilu, dan hendaknya tidak menghadap asyamsa, dan hendaknya tidak menghadap siapa mustanji asyamsa, kepada matahari, wal qamara, dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh membelakangi keduanya. Nah, ini pasal ini tidak hanya menerangkan tentang tata cara beristinja atau tata cara cebok, tapi di sini juga menjelaskan tentang adab atau etika kita ketika melakukan qadil hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Yang pertama adalah kita tidak boleh menghadap kiblat. Kita tahu bahwa umat Islam itu memiliki kiblat atau arah sholat. Arah sholat kita adalah tempat terbenamnya matahari atau di sebelah barat. Jadi ketika kita buang air kecil atau buang air besar tidak boleh menghadap kiblat. Demikian juga tidak boleh membelakangi kiblat. Seperti itu. Tapi di dalamnya itu ada keterangan tambahan. Boleh kita menghadap kiblat, boleh kita membelakangi kiblat, dengan catatan bahwa di antara kita dan kiblat itu memiliki satir atau memiliki penghalang, memiliki penutup. Batas minimal penutup adalah 3 dhiro, sulusai dhirain.
sepertiga ziro. Artinya kalau ukuran 1 ziro itu adalah ukuran ujung jari tengah kita sampai di tumit, sampai di siku-siku, sampai di siku-siku. Ini 1 ziro. Kita hitung sudah tingginya dari ujung sini ke sini itu sekitar 1 meter. Kemudian kita melakukan qadil hajat di suatu tempat yang memiliki satir penutup, yang penutup tingginya adalah sekitar 3 ziro. Itu di sini itu dibolehkan seperti itu. Lain kalau kita buang air besar kemudian kita langsung menghadap kiblat tanpa ada satir, tanpa ada penutup seperti itu, maka itu tidak boleh kayak gitu, harus ada satir. Itu batas minimal. Atau satirnya itu melebihi dari 3 ziro, sepertiga zironya kita, itu justru lebih bagus kayak gitu, itu lebih bagus gitu. Nah, ini ada ketentuan di dalam di dalam syarahnya, penjelasannya. Wal bunyanu, dan adapun penjelasan fi hadza di dalam hal ini kasohroi seperti tanah lapang, bisyartil madzkuri dengan syarat yang disebutkan, illal bina'a kecuali bangunan, al muadda yang dianggap liqada'il hajati untuk qadil hajat. Fala hurmata, maka tidak ada hukum haram fihi dalam bangunan yang memang disediakan untuk qadil hajat mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau misalkan nih orang bangun seperti di pasar, di tempat keramaian, itu mereka sediakan kamar mandi khusus untuk BAB atau buang air kecil, tapi itu menghadap kiblat atau membelakanginya, maka itu tidak apa-apa karena memang bangunan tersebut itu takhsis, dikhususkan untuk qadil hajat seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Ini ketentuannya bagi kita menghadap dan membelakangi kiblat ketika tidak ada satir atau penutup. Ini kan kitab ini kan kuno, kitab kuno. Jadi bicara orang dahulu, orang pada zaman dahulu itu kan ketika melakukan perjalanan yang jauh, mereka biasanya buang air kecil atau buang air besar kan tidak ada penutup. Mereka hanya mencari tempat yang tidak dilihatin orang banyak, kemudian melakukan qadil hajat seperti itu. Saya lanjut. Demikian juga itu yang pertama, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat di tanah lapang. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga kita melakukan buang air kecil itu di air yang tergenang. Misalnya ada selokan, ternyata selokan di bagian ujung itu ada sampah yang menumpuk sehingga dia tergenang. Lalu kita buang air kecil di situ, maka itu tidak boleh juga ya. Iya jelas, karena airnya tidak mengalir. Kalau air tergenang ya kita langsung kita mencium bau air kencing tersebut. Nah, di dalam syarahnya menjelaskan kalau air tersebut mengalir, kalau air tersebut sedikit mengalir, kalau air tersebut itu mengalir tapi volume airnya itu sedikit, maka hukumnya makruh. Lain kalau airnya banyak, misalnya kita ke kali atau ke sungai, kita buang air kecil, itu tidak makruh, tidak apa-apa seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak boleh qadil hajat, buang air kecil atau buang air besar itu di bawah pohon yang berbuah. Ya iyalah, itu kan termasuk adab. Masa sih kita buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah? Toh pohon tersebut kan, atau pohon tersebut yang mana buahnya itu kita makan, itu tidak boleh. Itu adab, salah satu adab ketika kita melakukan qadil hajat. Kemudian di jalan jelas tidak boleh ya. Kalau seandainya sampai ada, itu kembali ke diri kita sendiri. Kemudian kita juga tidak boleh qadil hajat itu di bayang-bayang, misalnya tempat orang berteduh. Kalau di sini bilang halte, di halte bus atau di mana gitu yang ada bayang-bayang tempat orang bernaung, itu tidak boleh gitu. Kemudian di lubang yang ada di tanah itu, misalnya kita lihat lubang di sana, oh itu ada lubang, terus kita kencing atau kita BAB, tidak boleh. Kalau salah satu alasan yang pernah saya ikut kajian dulu, bahwa di lubang seperti itu takutnya
ada, kalau secara logika takutnya ada semut yang banyak atau binatang gitu kan, kasihan. Kalau di luar nulir kita atau nalar kita, takutnya di lubang tersebut tempat tinggalnya jin. Jadi kalau kencing atau BAB ya risiko ke kita lagi. Makanya harus hati-hati ya, jangan sembarang. Kemudian yang berikut, kita tidak boleh banyak bicara. Tidak boleh berbicara ketika melakukan buang air kecil atau buang air besar. Itu salah satu adab kita. Jadi sementara BAB jangan asik sambil batelpon, tidak boleh. Itu tidak masuk di dalam adab. Demikian juga kita tidak boleh ketika sedang kencing. Meskipun kencing itu hanya sebentar, tetap kita tidak boleh berbicara seperti itu. Kemudian adab yang berikut, kita tidak boleh ketika qadil hajat menghadap matahari dan bulan. Seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa Islam juga mengajarkan kita bagaimana tata cara beristinja, yang mana para ulama itu sudah mempertimbangkan banyak hal. Contohnya mengenai hal pertama tadi, bahwa media dalam beristinja atau cebo itu bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air. Itu semua pasti mereka, para ulama sudah memperhitungkan atau mempertimbangkan mengapa demikian dianjurkan dalam tata cara beristinja. Seperti itu. Inilah dua hal besar yang dapat saya sampaikan dalam kajian pagi kali ini. Pertama tentang tata cara beristinja, kemudian yang kedua adalah adab orang yang qadil hajat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.